Setiap hewan yang disebutkan dalam kitab suci Al-Quran memiliki peran. Tanpa memandang ukuran tubuh dan jenisnya, mereka terkadang menjadi bagian dari sebuah cerita, dan terkadang mereka adalah cerita yang utama. Dengan banyaknya pelajaran yang bisa kita petik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini hikmah kembali menyajikan kepada Anda semua kajian ilmu-ilmu yang terpendam dalam luasnya hikmah Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Buraq dalam Al-Quran adalah sejenis makhluk mitologis yang berasal dari surga, yang mengangkat atau sebagai kendaraannya Nabi Muhammad SAW saat menjalankan Isra dan Mi'raj. Al-Quran juga bercerita tentang satwa liar, mulai dari gajah perang, singa yang kuat, ular yang merayap, katak melompat, dan selalu ada hikmah di balik penciptaannya. Dalam Quran surat Al-Fil, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Ashabul Fil atau pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Tatkala pasukan ini mendekati kota Mekah, umat Islam tak ada persiapan apa-apa saat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan burung-burung ababil membawa batu-batu untuk mempertahankan Ka'bah, dan pasukan gajah pun hancur bagaikan daunan yang dimakan dan diinjak-injak hewan lainnya. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ular. Arti penting dari kisah di atas adalah kekuatan dari persatuan. Sekawanan burung yang secara fisik bertubuh kecil bisa mengalahkan hewan terkuat seperti gajah. Ular juga direferensikan beberapa kali dalam Al-Quran, khususnya berhubungan dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Dan lemparkanlah tongkatmu, maka tatkala tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah dia seekor ular yang gesit. Lalulah dia berbalik ke belakang tanpa meleleh. Kemudian Musa diseru, "Hai Musa, datanglah kepadaku, dan janganlah kamu takut, sungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman." Para nabi dan rasul, mereka semua memiliki mukjizat, dan di antara yang paling banyak mukjizatnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Tongkat Nabi Musa alaihissalam yang menghasilkan air saat dipukulkan ke sebuah batu, serta juga tongkat yang membelah Laut Merah menjadi dua dan menenggelamkan Firaun laknatullah alaih beserta pasukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan katak sebagai bagian dari sebuah azab dan siksa yang dikirimkan kepada orang-orang kafir di zaman Nabi Musa alaihissalam. Maka kami kirimkan kepada mereka angin topan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri, dan mereka adalah kaum yang berdosa. Tidak semua hewan liar dalam Al-Quran bisa dijumpai di bumi. Masih ada yang menjadi misteri, seperti dabah, yang berarti binatang atau makhluk yang menjadi salah satu pertanda datangnya hari kiamat nanti.
ia bisa bicara menggunakan bahasa manusia. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata di bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin pada ayat-ayat kami. Para pemirsa hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan bagi Anda semua yang menyukai kontennya, silahkan like, komentar, share, dan subscribe tentunya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.